Pak, bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap adanya dugaan kecurangan di akhir pemilu yang saat-saat ini ramai dibicarakan? Nah, jadi gini, pertama kita harus lihat apa itu yang dimaksud dengan kecurangan. Nah, di dalam undang-undang pemilu maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang lain, itu kan tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan kecurangan. Kecurangan itu kan hanya istilah kita ya, istilah sehari-hari atau istilah sosiologis yang disebut kecurangan. Nah, kecurangan yang sekarang dipahami oleh masyarakat itu pada umumnya adalah yang berkaitan dengan markup suara hasil pemilu, khususnya suara pemilu hasil pemilu presiden ya. Yang pemilu lain bukan berarti tidak ada sorotan tentang kecurangan, tapi sorotan terbesar sekarang itu adalah tentang hasil pilpres ya. Nah, kecurangan yang disebut-sebut sebagai kecurangan itu adalah adanya markup hasil suara. Tapi yang dijadikan sekarang sorotan oleh masyarakat adalah menurut masyarakat adanya kesalahan atau penggelembungan suara dalam sirekap pemilu. Nah, padahal perlu saya jelaskan bahwa sirekap pemilu itu hanyalah bentuk pengumpulan data secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi. Dan itu sifatnya sebenarnya hanya backup data, bukan data yang sebenarnya. Nanti KPU dalam menetapkan siapa pemenang pemilu itu tidak berdasarkan hasil dari sirekap itu, karena sirekap itu ya bisa saja misalnya ada kekeliruan dalam angka-angkanya. Kalaupun misalnya dibuat menjadi satu pasangan calon, dibuat menjadi satu semua suaranya di tiap TPS, itu juga sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, kecuali kalau secara psikologis itu lain ya, tapi secara hukum itu tidak berpengaruh. Karena secara hukum yang dinilai sebagai penentuan siapa pemenang pemilu itu adalah hasil rekap manual yang dilakukan nanti secara berjenjang, mulai dari tingkat KPPS, di tingkat TPS, kemudian tingkat panitia pemungutan suara di desa dan kelurahan, kemudian berjenjang ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dan itu setiap proses penghitungan itu kan langsung dilakukan cross check oleh para peserta pemilu dan saksi-saksinya, dan beserta penyelenggara pemilu berserta badan pengawas atau panitia pengawas pemilu. Jadi kemungkinannya seperti itu. Nah, kecurangan seperti itu saya kira pun nanti itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga akan menilai sejauh mana signifikansi terhadap angka kecurangan, apakah berpengaruh atau tidak terhadap hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, tapi sebenarnya kalau bicara kecurangan, menurut saya ada kecurangan lain yang sebenarnya disebut-sebut ya, sebetulnya bisa sebenarnya terkait dengan misalnya pembagian sembako, dan itu dianggap sebagai pelanggaran konstitusi lah, pelanggaran undang-undang pemilu lah. Nah, itu sebenarnya termasuk bagian dari kecurangan yang sebenarnya serius. Nah, bagaimana kecurangan itu? Misalnya pemberian materi lainnya, pemberian uang, atau pemberian bahan-bahan selain alat peraga kampanye, dan itu termasuk sebagai bagian dari money politik. Dan itu diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam pasal 286 ya. Dalam pasal 286 ini saya bacakan, pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten kota atau pelaksanaan kampanye dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Ini adalah tindak pidana pemilu dan ini bisa diadili dalam pengadilan perkara pidana, sekaligus ini merupakan sanksi, dapat diterapkan sanksi administrasi. Nah, ini yang sebenarnya paling efektif kalau misalnya untuk menegakkan hukum terhadap tertibnya pelaksanaan pemilu. Nah, ini tidak main-main sanksinya. Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon. Nah, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota. Nah, sebagaimana diatur dalam ayat 3-nya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, apa itu terstruktur? Dilakukan dengan melibatkan organisasi, struktur yang terstruktur, terencana, kemudian sistematis itu dilakukan dengan cara perencanaan yang matang, dan masif itu dilakukan di banyak ya, bukan di 1-2 kabupaten, bukan di 1-2 provinsi, tapi hampir dilakukan di beberapa tempat, dan terpenuhilah unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, cuma kalau ini sekarang kan sudah hari pemungutan suara, kalau ini mau
dilaporkan atau diadukan ke Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilu yang lalu itu sudah ditegaskan dalam diktum pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tugas mereka hanya memeriksa hasil perhitungan angka. Nah, maka kemudian disebutkan oleh secara negatif waktu itu disebut Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator. Tapi memang begitulah tugas mereka. Ya mereka tidak bisa masuk ke wilayah ini karena ini sudah merupakan bagian dari tugas Bawaslu. Nah, cuma masalahnya kemudian ini sebenarnya bisa dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu wajib memeriksa dalam waktu 14 hari terhadap pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Dan itu dapat menjadi putusan Bawaslu dalam sidangnya untuk membatalkan salah satu peserta pemilu, dalam hal ini adalah pasangan calon. Tetapi kemudian di dalam pasal 62, nah ini terkendala di sini. Dalam pasal 62 disebutkan bahwa temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap. Nah, sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah ini dia. Nah sampai di sekarang kalau begitu artinya ini tadi kan saya diskusi dengan teman-teman Bawaslu. Nah teman-teman menyampaikan bahwa masa rentang waktu untuk melaporkan pelanggaran yang bersifat TSM ini adalah sejak ditetapkan calon tetap sampai hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kalau kita berhenti pada hari pemungutan suara, maka hari pemungutan suara itu berlangsung pada tanggal 14 Februari. Selesai, close ini artinya. Jadi, tidak ada lagi yang bisa dilaporkan terhadap dugaan pelanggaran administratif yang berupa misalnya money politik ini yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, tapi kalau kita baca lagi ini kan calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Dan penghitungan suara sekarang, apakah penghitungan suara yang dimaksud di sini adalah penghitungan suara secara nasional atau penghitungan suara di tingkat TPS? Kalau perhitungan suara, karena pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan pada hari yang sama, maka ya artinya close, ini tidak bisa lagi. Kalaupun ada dugaan-dugaan terjadinya money politik yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, masif yang dapat berakibat pada pembatalan calon, ya ini tutup, artinya selesai sampai di sini nggak bisa. Mungkin ini pelajaran untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Tetapi kalau ini ditafsirkan pemungutan suara dan perhitungan suara secara nasional, artinya peluang untuk membuat temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, dan masih terbuka peluangnya. Tetapi ini tentu saja hukum itu adalah wilayah penafsiran dan saya tidak sampai pada penafsiran sana dan juga bukan pihak-pihak yang berperkara. Ini sebatas akademik yang saya sampaikan secara objektif dan normatif. Nah, silakan teman-teman kalaupun mau mengkaji persoalan ini mungkin dikaji, ditafsir dalam penafsiran tentang masa pembuatan laporan dan temuan. Terima kasih. Demikian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.